cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MNC Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MNC Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngevaluasi IPO asli hari ini yang kurang memuaskan teman-teman ya. Jadi saya tuh ngira asli ini bakal bisa nyentuh arah gitu, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi asli ini hanya nyentuh paling tinggi adalah di 133, dan itu aja cuman beberapa detik pertama setelah jam 9. Ya mungkin bagi teman-teman yang pasang trailing stop nggak akan kejual di atas teman-teman ya, kejualnya di bawah. Nah kalau saya sih pribadi saya kejualnya di sini teman-teman, ini udah saya share di grup STS ya. Di sini saya kejual di 105 ya, jadi ya memang kurang maksimal ya guys ya. Kurang maksimal maksudnya kita nunggu 2 minggu lama-lama cuman dapat untung sekitaran 4-5%. Nah itu kurang maksimal ya, buang-buang waktu sebenarnya. Dan kita pesennya juga dapatnya nggak terlalu banyak, cuma 2% gitu ya. Dan ketahannya duitnya hampir 100 juta. Ya itu guys yang bikin ya saya agak kecewa dengan IPO asli ini. Tapi yang aneh adalah ada IPO hunter yang rugi di saham asli. Nah kalau itu tuh aneh. Jadi kalau ada orang yang ngakunya IPO hunter tapi di saham asli rugi, itu aneh. Nah saya kasih tahu di sini teman-teman. Tak liatin ya, ini adalah chart asli ya, chart asli di awal market tadi. Di menit pertama itu sempat jatuh ke harga 133, terus di bawah turun sampai ke harga 98. Nah ini kan di menit pertama itu kan beberapa detik. Nah kalau teman-teman lihat di menit pertama ya, ini di menit 00 ya, 9.00, tak zoom di sini teman-teman. Nah terus kalau teman-teman lihat di sini sampai ke menit ke 10 teman-teman. 10 menit di awal itu teman-teman dikasih cuan loh di saham asli. Dan kalau menurut saya sih ini ya bisa dibilang memang saham ini kurang memuaskan, tapi UE-nya masih istilahnya masih berperi kemanusiaan gitu ya, masih bisa dikasih keluar. Jadi kalau teman-teman ngakunya IPO hunter, harusnya sih kejual lah di harga 102 sampai 107 di 10 menit pertama. Nah saya juga heran sama teman-teman yang istilahnya kok sampai minus dalam gitu ya. Emang nyari apa? Jadi kalau saham IPO itu kalau misalnya nggak sesuai target, kalau saya sih nggak arah lock, saya tuh jual. Kalau saham IPO nggak arah lock itu saya jual. Dan ini masih untung aja, dia masih untung, dikasih untung 4-5% gitu ya, lumayan sih saham asli. Dan kalau teman yang rugi di saham asli itu berarti dia bukan IPO hunter. Ya mungkin dia mau jadi investor, betul guys? Heran aja, kok ada orang yang rugi di IPO asli gitu ya. Udah dikasih seperti ini. Kalau di saham Maksi, IPO-nya Maksi rugi, ya saya rugi juga di saham Maksi. Ya karena memang Maksi ini waktu itu IPO open market langsung di jam 00, 9.00 langsung minus 10% di saham Maksi. Ini guys ya. Maksi, sebentar tak liatin daily-nya teman-teman. Nah di saham Maksi teman-teman, nah ini open market itu langsung drop, nggak dikasih kesempatan. Nah ini kan di 100 ini langsung drop. Jadi paling bagus Maksi itu kejual minus 10%, itu yang paling bagus. Dan saya kejual minus 10%, 11 kalau nggak salah, 11%, saya cut loss kena TS di situ. Ya abis itu jungsep. Kalau ini memang bener-bener fail ya, gagal. Tapi kalau si si asli IPO hunter rugi itu aneh. 10 menit cok, 10 menit itu lama loh.
Kalau teman-teman lihat 10 menit itu lama. 10 menit itu lama. Jadi dari harga 100 sampai 100 sampai 107 itu 10 menit. 10 menit itu lama loh. Kalau di trading 10 menit itu lama loh. Kenapa nggak dijual waktu itu? Waktu di 10 menit. Ya nggak tahu. Mungkin orang kan punya istilahnya tujuan yang berbeda-beda. Mungkin kalau yang nggak kejual itu dia murni buat mau investasi gitu kan, beda lagi. Itu bukan IPO hunter gitu ya. Jadi kalau IPO hunter harusnya sih bisa cuan walaupun tipis. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Dan habis itu ya kita ngelihat di komen-komen di grup ini teman-teman, ada yang ngomelin ke ngomelin ke yang punya. Yang punya ini adalah caleg ya guys ya. Ngomelin yang punya. Kita lihat di sini. Tuh, ngomelin. Jadi yang punya guys, seorang caleg itu nggak ada hubungannya dengan saham ini. Yang ngerakin saham ini ya dia lepas tangan udah nggak ada urusan sama sahamnya. Tapi kenapa masih diomelin? Ya nggak tahu nih, orang-orang aneh gitu ya. Kasian juga ya guys. Jadi kita itu istilahnya rugi boleh, tapi tolol jangan gitu. Kasian tolol guys. Yang ngomel-ngomelin orang ini tolol. Udah pasti tolol dia. 10 menit dikasih keluar nggak keluar, turun malah ngomel-ngomel ke orang yang punya kan. Tolol sekali kalau menurut saya guys kalau ini. Jadi jangan gitulah. Kita tuh sebagai orang saham itu kan dianggapnya cerdas loh sama masyarakat loh. Jadi kalau orang sini, oh lo suka beli saham ya, suka investasi saham ya, wah berarti pinter ya, cerdas ya. Jadi kalau orang yang beli saham itu dianggap masyarakat tuh orang cerdas loh. Tapi tolol gitu. Kenapa ngomen-ngomen yang punya gitu, ini calegnya inilah apalah, nggak ada urusannya teman-teman. Calegnya itu yang punya itu nggak ada urusannya sebenarnya ya gitu guys. Dan tadi di STS kita scalping. Nah ini buktinya teman-teman. Nah ini di STS rekomendasi, lihat nih tuh, asli ada cuan 14. Dan waktu itu saya ngerekom di harga 74 atau 76 kalau nggak salah di sini teman-teman. Waktu si asli di sini nih. Nah di 70-an lah kita ngerekom asli. Ini udah mulai bangkit ya. Kita ngerekom asli dan di sini cuannya nih. Tuh, lihat. Nah, ini kan ada yang cuan 12, 20%. Di sini ada yang cuan 9%. Ya, guys. Terus di tanggal 8 ada yang cuan 7. Ya. Seperti ini, teman-teman. Jadi scalping, saya juga scalping tadi di saham asli. Walaupun sahamnya itu saham IPO-nya cuma cuan 4 atau 5% ya, tapi dapat scalpingan seperti itu guys di saham asli. Dan kalau menurut saya sih UE-nya ini nggak buruk-buruk banget lah. Dia masih diberi kesempatan orang buat keluar loh. Ini masih baik loh UE-nya loh. Ini masih dikasih 10 menit buat keluar loh. Tapi teman-teman keluar nggak? Nah itu kan masing-masing pribadi keluar nggak? Dikasih keluar nih. Bandar udah ngasih keluar nih. Keluar dong ya IPO Hunter, keluar dong. Dikasih 10 menit suruh keluar, tapi lo nggak keluar, nyalain lagi, kan parah banget. Kasian UE-nya diomelin, calegnya juga diomelin, kasian banget, parah banget. Nah di sini kita lihat juga, habis itu terbang lagi si asli, tapi di sini UE-nya memang jualan guys. Kalau kita lihat UE-nya asli itu jualan teman-teman. Nah ini error ya. Pokoknya si EXA ini jualan. Teman-teman bisa lihat di broker Sameri dari Scholars masing-masing. EXA ini jualan ya hari ini. Ya udah, kita udah selesai gitu ya. IPO Hunter udah keluar di 10 menit awal. Terus kita juga copet dari harga 70 dan sekarang harga udah 89, udah luber banget. Jadi istilahnya IPO ini ya memang fail gitu ya, nggak terlalu gede cuannya, tapi yang scalping cuan besar juga di saham asli. Nah semoga aja Cegas nggak seperti ini ya, semoga aja Cegas bisa lock arah dan warnanya bisa sampai ke 100, semoga guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.